Halo, perkenalkan, nama saya Stefanus Adian Marika Putra, NRP 22191026 dari kelas 3D4 Teknik Komputer A. Di sini saya akan mendemokan atau menjelaskan project dari mata kuliah Sistem Embedded tentang Digital I/O Interface. Nah, untuk projectnya sendiri, berdasarkan video yang ada di YouTube, terdapat dua project di sini. Yang pertama yaitu membuat program yang mana di dalamnya merupakan project counter up yang menggunakan satu buah push button. Kemudian datanya akan ditampilkan pada serial monitor. Nah, di sini projectnya menggunakan sistem debouncing berdasarkan hardware, lalu software, dan yang terakhir akan digabungkan antara hardware dengan softwarenya. Kemudian setelah itu di sini saya akan menampilkan rangkaian yang akan dijalankan pada project ini. Di sini rangkaian saya sesuai dengan project yang ada di sini. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Terdapat Arduino, lalu push button di sini, lalu resistor 1K, resistor 2,2K, lalu kapasitor di sini sebesar 100 nanofarad, lalu ada LED di sini. Nah, kemudian untuk Arduino-nya saya pasangkan atau saya hubungkan inputnya pada pin 2. Nah, untuk breadboard-nya sendiri saya merangkainya seperti ini. Saya sambungkan seperti ini. Di sini dapat input 5 volt, di sini yang berwarna hitam ground, lalu di sini dapat push button, lalu di sini push buttonnya merupakan active low, jadi push button akan dihubungkan dengan ground di sini dan akan masuk ke input, disalurkan pada wire biru ini, dipasangkan ke resistor, lalu masuk ke wire kuning di sini yaitu pin input pada pin 2. Nah, kemudian untuk programnya sendiri ya seperti ini. Untuk programnya sendiri saya membuatnya berdasarkan video yang ada, yaitu mendefinisikan port dengan define pin switch di sini pada pin 2, lalu dengan byte, lalu di sini akan menampilkan atau mengisi nilai counternya itu sendiri dimulai dari 0. Kemudian pada voice setup di sini pin switch yaitu pin 2 di sini akan diset sebagai pin input. Kemudian untuk serial bikinnya di set 9600 yaitu defaultnya Arduino untuk serial monitornya. Kemudian di dalam void loop pertama-tama kita akan mengeprint terlebih dahulu nilai dari I, nilai pertama, yaitu pasti 0. Kemudian apabila mendapatkan input dari push button, di sini rising edge, jadi ketika pertama ditekan tidak akan menampilkan atau tidak akan mengeksekusi program untuk menambah I di sini, tetapi ketika kita melepas baru kita akan menjalankan counter I di sini. Jadi apabila kita menekan lalu push button dilepas, maka program akan baru menambahkan I di sini. Saya akan mencoba untuk menjalankan programnya. Di sini tuh saya port COM 3 sudah benar di sini untuk Arduino-nya. Saya akan coba upload. Nah, ini project saya di sini tampil. Nah, di sini upload sudah berhasil, ditampilkan di tulisan done uploading. Kemudian di sini saya akan mencoba mendemokannya. Sebelumnya saya akan membuka serial monitor. Nah, di sini akan tampil nilai 0 yaitu nilai awal dari I di sini. Nah, seperti ini.
Kemudian apabila saya tekan tombolnya, nah di sini akan naik ke 1, lalu untuk LED-nya akan nyala juga ketika push button ditekan. Nah di sini LED akan nyala, lalu nilai E akan berubah jadi 2 dan akan ditampilkan di serial monitor. Begitu juga seterusnya. Ketika ditekan LED akan nyala, ketika dilepas akan mati. Ketika button ditekan maka LED akan nyala, ketika button dilepas maka LED-nya akan mati. Begitu pada kondisi hardware-nya. Kondisi dibouncing pada rangkaian hardware untuk mencegah bouncing. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk project yang kedua pada poin pertama, yaitu dengan kondisi software, yaitu rangkaiannya diberi dibouncing namun pada software. Nah, di sini tidak jauh berbeda untuk pendefinisiannya. Untuk pinnya tetap di pin 2 untuk pin inputnya, yaitu kemudian terdapat byte I sama seperti sebelumnya untuk menampilkan nilai counternya. Kemudian di sini saya buttonnya sama menggunakan active flow. Kemudian di sini terdapat fungsi is button press yang terdapat pada video. Apabila button ditekan di sini dengan integer button untuk parameternya, kemudian state button akan diset ke 0. Namun setelah itu program tidak akan langsung mengubah state tersebut, tapi akan memastikan ulang kembali dengan if di sini. Nah, di sini if akan mengecek apakah button benar-benar ditekan. Nah, jika button benar-benar ditekan, maka kondisinya yaitu akan low. Jika benar ditekan, maka akan masuk ke selanjutnya. Nah, untuk mencegah debouncing di sini diberi delay sebesar 10 milisecond untuk menentukan apakah button benar-benar ditekan atau hanya sebuah bouncing saja. Kemudian selanjutnya setelah diberi delay, maka button di sini akan diberikan if lagi untuk mengecek button apakah benar-benar ditekan atau hanya sekedar bouncing saja. Jika button benar-benar ditekan, maka kondisinya akan low dan akan masuk ke di dalam if, yaitu state button akan diberi nilai 1 atau true. Kemudian nilai akan dikembalikan ke state button di sini atau di return. Tidak jauh berbeda dengan is button release atau ketika button dilepas di sini dengan parameter sama integer button. Awal-awal di dalamnya kita akan mengatur state button dengan nilai 0. Kemudian kita akan memberikan if dengan parameter jika button dilepas, yaitu dengan kondisi high. Kenapa kondisi high di sini? Karena buttonnya tersebut active low. Jadi ketika high berarti button sudah tidak ditekan. Kemudian akan diberi delay di sini sebesar 10 milisecond. Kemudian setelah itu akan dicek lagi apakah button benar-benar terlepas atau sudah tidak ditekan lagi. Maka jika iya, maka state button di sini akan bernilai 1 atau true. Kemudian nilai akan dikembalikan ke state button di sini dengan return state button. Kemudian untuk void setupnya sama seperti program sebelumnya pada hardware. Namun di sini terdapat perbedaan. Di sini menggunakan internal pull up. Maka dari itu pin switch di sini diberi input pull up di sini. Jika program sebelumnya hanya input saja, di sini diberi input pull up. Kemudian untuk cara bagiannya sama 9600 default dari Arduino. Kemudian di sini akan menampilkan nilai dari I di sini yang awal mulanya pasti 0. Kemudian karena di sini saya menggunakan metode rising edge, jadi ketika button ditekan, ketika lalu button dilepas, maka baru akan menambahkan nilai I di sini atau mengincrement I. Jadi rising edge akan memberikan button
apabila nilainya dari low lalu ke high, maka button akan mengeksekusi program selanjutnya atau program akan berjalan. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba untuk menampilkan rangkaian atau skematik dari buttonnya itu dari software untuk debouncingnya. Di sini Arduino hanya dipasangkan dengan button di sini. Dikarenakan semuanya di sini sudah tidak diperlukan jika kita mengaturnya pada program. Kemudian di sini kita hilangkan saja, jadi tinggal hanya button saja. Button di sini disambungkan dengan pin 2 di sini, lalu pin yang lainnya disambungkan dengan ground karena button merupakan active low. Untuk gambar dari atau saya merangkai rangkaian poin kedua ini seperti ini. Jadi button di sini wire kuning disambungkan pada pin Arduino kedua, pin digital di sini pin 2. Lalu groundnya kita sambungkan langsung ke groundnya. Yang terlihat seperti pada gambar di sini. Namun sebelumnya saya akan melepas sini Arduino-nya, saya ganti dengan button saja di sini. Saya sambungkan di sini dengan pin 2. Lalu groundnya disambungkan dengan ground. Nah, sudah. Jika sudah akan tampak seperti ini. Ini oranye pin 2 dan coklatnya di ground. Kemudian apabila kita mengeksekusi program dan kita upload ke Arduino, lalu kita buka serial monitor. Nah, di sini akan menampilkan nilai 0 pertama kali karena di print pada serial print di sini pada void loop. Kemudian apabila saya menekan buttonnya, maka nilainya akan naik ke 1 ketika ditekan lalu dilepas. Ketika saya menekan saja, maka button akan menghasilkan nilai 2. Begitu seterusnya jika saya menekan lalu melepasnya, kemudian nilainya akan lanjut ke nilai selanjutnya, counter up. Nah, demikian program pertama poin kedua. Lalu di sini saya akan mencoba menghubungkan atau menggunakan program software pada rangkaian debouncing yang menggunakan hardware. Jadi input eksternalnya pada rangkaian sudah ada, lalu kapasitor ada untuk mencegah debouncing itu. Kemudian saya akan menggabungkannya dengan debouncing pada software. Ya, di sini ini saya sambungkan. Lalu 5 voltnya juga. Nah, di sini dengan program yang sama saya akan mengcompile ulang. Saya upload ke Arduino. Kemudian saya buka serial monitornya. Nah, di sini tampil nilai 0 dari serial print di sini. Untuk menampilkan nilainya, ketika button saya tekan, maka LED-nya akan menyala, menandakan bahwa button active low di sini aktif. Nah, ketika saya lakukan kembali, saya tekan, lalu saya lepas, maka button akan counter di sini akan bertambah. Begitu pula seterusnya ketika saya tekan, seperti ini. Lalu saya tekan, saya lepas, saya tekan, saya lepas.
Lalu lanjut ke program selanjutnya pada project kedua di sini. Pada program kedua di sini akan merangkai rangkaian hardware pertama seperti yang ada bridging di sini pada bagian kiri. Nah, seperti ini. Namun dengan program yang berbeda. Perbedaannya terletak pada LED akan blinking. Jadi LED blinking ini akan nyala ketika, atau LED akan blinking ketika button ditekan. Jangan menggunakan rangkaian yang sama seperti sebelumnya. Nah, rangkaiannya sama seperti ini. Ya, sama seperti ini. Sama seperti sebelumnya. Namun dengan program yang berbeda. Nah, ini merupakan programnya. Pertama kita akan inisialisasi pin dulu pada pin 2. Kemudian kita menyatakan variabel boolean dengan nama letBlink. Kita beri state false. Kemudian vote setupnya sama. Namun dikarenakan di sini sudah terdapat input pull up eksternal, maka di sini hanya input saja. Kemudian serial printnya, serial bikinnya sama 9600 seperti defaultnya. Kemudian pada void loop di sini void loopnya di dalamnya terdapat if tanda seru letBlink. Nah, di sini menandakan karena letBlinknya false, maka jika diberi tanda seru di sini maka akan true. Jika kondisinya true, maka akan masuk ke program di bawahnya. Di sini maka akan menampilkan tulisan let off. Nah, karena di sini saya menggunakan Rising Edge, ketika saya menekan button lalu melepasnya, maka selanjutnya akan memberi nilai true pada letBlink. Kemudian apabila letBlink telah diberi nilai true, maka pin switch di sini yang awalnya input akan menjadi output yang akan menampilkan LED itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu akan menampilkan tulisan button press atau button ditekan. Kemudian setelah if di sini, maka otomatis akan masuk ke else di bawahnya. Atau karena kondisi letBlink sudah tidak false lagi, jadi tidak mungkin masuk ke if di sini. Kemudian pada else di dalamnya akan mengeprint tulisan LED is blinking atau LED dalam keadaan blinking. Kemudian di sini LED akan dinyalakan lalu diberi delay sebesar 700 milisecond, lalu LED akan dimatikan lalu diberi delay lagi sebesar 700 milisecond. Maka program akan melooping di else di sini secara terus-menerus. Nah, saya akan mencoba menemukan hasilnya. Sini saya akan mencoba untuk melakukan upload program. Maaf karena kesalahan. Nah, sudah berhasil diupload, maka saya akan membuka serial monitornya. Nah, di sini akan tampil tulisan let off. Nah, karena button di sini belum ditekan, dan apabila button di sini ditekan sekali saja, maka akan tampil tulisan button press dan LED akan blinking di sini. Nyala mati, dan serial monitornya juga akan mengikuti kondisi hardware dan program yang sudah disetting. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.